Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah, amma ba'd. Pada video ini kita akan membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi fikih kelautan. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang sudah membahas tentang urgensi dan posisi fikih kelautan dalam fikih Islam. Teman-teman sekalian, istilah fikih kelautan memang merupakan istilah yang tidak dijumpai sebelumnya, karena memang isu-isu tentang kelautan ini merupakan isu yang mencuat atau mengemuka seiring dengan keresahan dan menjadi problem bagi umat manusia di era kontemporer. Itu sebabnya fikih lingkungan secara umum tidak banyak dibahas di dalam tradisi fikih-fikih klasik, karena kita tahu bahwa kondisi lingkungan di era-era awal atau di era klasik memang belum mengalami degradasi dan tekanan yang seperti terjadi di era-era belakangan ini. Itu sebabnya kalau kita bisa melacak bahwa fikih kelautan secara etimologi tentu rangkaian dari dua kata, yaitu fikih dan kelautan. Kata fikih sendiri dalam kamus misalnya merupakan al-fahm atau pemahaman yang mendalam, itu fikih. Oleh sebab itu maka fikih kelautan bisa dikatakan sebagai pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu kelautan dalam perspektif hukum berdasarkan dalil-dalil yang otoritatif melalui penalaran deduktif dan induktif sekaligus. Penalaran deduktif berarti fikih kelautan bersumber dari dalil-dalil yang bersifat nakliyah atau bersifat tekstual, baik Al-Quran maupun hadis. Kemudian induktif berarti penalaran yang bersifat istidlali atau penalaran yang bersifat induktif ini bisa menggunakan penalaran kaidah fikih atau istidlal yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks ini kemudian kalau kita melihat karakteristik dari fikih kelautan itu sendiri, maka minimal ada 4 hal. Yang pertama, karakteristik fikih kelautan itu adalah bahwa fikih kelautan ini memiliki kebenaran yang bersifat nisbi atau relatif. Kita tahu bahwa fikih adalah penalaran terhadap dalil yang secara umum fikih selalu bersumber dari dalil-dalil yang dalil itu merupakan sumber utama, sehingga pemahaman terhadap dalil itulah muncul fikih itu sendiri. Pemahaman ini yang bersumber dari dalil sifatnya nisbi atau relatif. Itu yang pertama. Yang kedua, fikih kelautan ini bersifat elastis dan dinamis. Bersifat elastis dan dinamis ini merupakan salah satu sifat bagi fikih itu sendiri. Kenapa? Karena fikih secara umum dia sebagai produk hukum, maka tidak boleh bersifat statis, kaku, atau rigid,
Akan tetapi wajah fikih kelautan memiliki sifat elastis, berarti ia memiliki kelenturan dalam tataran aplikatifnya. Sementara secara dinamis berarti dalam fikih kelautan dapat relevan dan sesuai dengan tantangan zaman. Dalam konteks ini maka fikih kelautan akan mampu tampil sebagai respon terhadap perkembangan dinamika sosial masyarakat kontemporer dan elastis, menghindarkan fikih dari kebekuan dan kebuntuan atau stagnasi dalam kajian hukum Islam itu sendiri. Yang ketiga, karakteristik fikih kelautan ini bersifat terbuka dan ada peluang terjadinya perbedaan pendapat. Fikih kelautan ini karena lahir dari penalaran dan pemahaman terhadap dalil hukum, maka potensi terjadinya keterbukaan itu menjadi sesuatu yang niscaya, karena pada konteks ini fikih kelautan sangat berpeluang terjadinya perbedaan pemikiran hukum di dalamnya. Perbedaan ini menjadi wajar karena membuka ruang untuk berbeda pendapat berdasarkan terhadap pemahaman atas dalil yang mendasari kesimpulan hukumnya. Nah, perbedaan pendapat di dalamnya ini harus dijadikan sebagai kekayaan intelektual yang saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Oleh sebab itu, bahwa keterbukaan atau peluang terjadinya perbedaan pendapat itu menjadi niscaya. Yang terakhir, yang keempat, fikih kelautan ini bersifat tidak mengikat dan implementasinya sebagai mazhab negara perlu intervensi pemerintah. Fikih kelautan sebagai hasil produk tentu tidak memiliki kekuatan yang mengikat atau memiliki daya paksa terhadap pihak-pihak atau umat Islam secara langsung, tetapi fikih ini bisa memiliki daya paksa ketika ada intervensi dari pemerintah melalui kebijakan tertentu yang bisa mengadopsi norma-norma yang ada di dalam fikih itu sendiri. Oleh sebab itu maka fikih kelautan meniscayakan adanya kesadaran tinggi dari kalangan masyarakat untuk berinteraksi dengan aspek-aspek kelautan secara ramah lingkungan. Oleh sebab itu, tanpa adanya kesadaran yang tinggi dan pengabaian terhadap norma-norma ini, maka sikap kita terhadap lingkungan laut khususnya akan tidak memiliki sikap yang ramah dan melestarikan terhadap lingkungan itu sendiri. Ini yang menjadi karakteristik dari fikih kelautan secara umum.